Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan membahas tentang teori produksi dan saya sebagai pemateri pertama. Pengertian produksi. Produksi adalah suatu produksi untuk mengubah barang input menjadi barang output. Dapat pula dikatakan bahwa produksi adalah rangkaian proses yang meliputi semua kegiatan yang dapat menambah atau menciptakan nilai guna dari barang dan jasa. Jangka waktu produksi ada jangka panjang dan jangka pendek. Teori produksi. Di sini kita akan membahas tentang teori produksi. Apa sih teori produksi itu? Teori produksi di sini adalah teori yang menerangkan sifat hubungan antara tingkat produksi yang akan dicapai dengan jumlah faktor-faktor produksi yang digunakan. Konsep utama yang dikenal dalam teori ini adalah memproduksi output semaksimal mungkin dengan input tertentu, serta memproduksi sejumlah output tertentu dengan biaya produksi seminimal mungkin. Bentuk-bentuk organisasi perusahaan. Organisasi perusahaan dapat dibedakan kepada beberapa bentuk organisasi yang pokok, yaitu pertama, perusahaan perseorangan merupakan organisasi perusahaan yang terbanyak jumlahnya dalam setiap perekonomian. Yang kedua, firma, organisasi perusahaan yang dimiliki orang yang telah sepakat untuk secara bersama menjalankan suatu usaha dan memagai keuntungan yang diperoleh berdasarkan perjanjian yang telah disepakati bersama. Yang ketiga, perseroan terbatas. Di negara-negara maju, sebagian besar hasil produksi nasional diciptakan oleh perusahaan yang berbentuk perseroan terbatas. Yang keempat, perusahaan milik negara. Perusahaan ini lebih dikenal sebagai Badan Usaha Milik Negara atau BUMN. Pada umumnya, perusahaan negara dikelola seperti perusahaan perseroan terbatas. Perbedaannya terletak pada pemilikan perusahaan tersebut, yaitu saham-saham dari perusahaan negara adalah dimiliki oleh pemerintah. Yang kelima, perusahaan koperasi adalah perusahaan yang didirikan bukan untuk mencari keuntungan, tetapi untuk melindungi kepentingan para anggotanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Suryana. Di sini saya akan menjelaskan tentang fungsi produksi. Fungsi produksi menggambarkan hubungan di antara faktor-faktor produksi dan tingkat produksi yang dihasilkannya. Faktor-faktor produksi dapat dibedakan menjadi 4 golongan, yaitu tenaga kerja, tanah, modal, dan keahlian keusahawaan. Dalam menentukan posisi faktor produksi yang akan meminimumkan biaya produksi, produsen perlu memperhatikan besarnya pembayaran kepada faktor produksi tambahan yang akan digunakan. Fungsi produksi selalu dinyatakan dalam bentuk rumus, yaitu Q sama dengan F dalam kurung K, L, R, dan T. K sama dengan modal, L sama dengan tenaga kerja dan keahlian kewirausahaan, T tingkat teknologi yang digunakan, Q sama dengan jumlah produksi, sedangkan R sama dengan kekayaan alam. Sekian dari saya, lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Olivia Wardani Rahil sebagai pembicara ketiga akan menjelaskan tentang pendekatan dalam menganalisis teori produksi. Yang pertama, ada pendekatan teori produksi satu faktor yang berubah. Yang kedua, ada teori produksi dengan dua faktor yang berubah. Yang pertama, teori produksi suatu faktor yang berubah adalah hubungan sederhana antara tingkat produksi suatu barang dengan tenaga kerja yang menghasilkan barang tersebut. Dalam analisis ini, faktor yang dapat diubah jumlahnya yakni faktor tenaga kerja dan faktor lain yang dianggap sebagai faktor konstanta. Teori hukum yang menyatakan bahwa hubungan antara tingkat produksi dan jumlah tenaga kerja dapat dibedakan dalam 3 tahap. Yang pertama, produksi total mengalami pertambahan yang meningkat. Yang kedua, ada produksi total yang mengalami kelambatan. Yang ketiga, ada produksi total yang semakin lama. Produksi total adalah banyaknya barang yang
barang yang dihasilkan dari penggunaan total faktor produksi, K sebagai barang modal dan L sebagai tenaga kerja atau buruh. Nilai produksi marginal yaitu tambahan produksi yang diakibatkan oleh pertambahannya suatu tenaga kerja. Apabila perusahaan dapat terus menambah tenaga kerja atau MP kurang dari 0, jika MP-nya lebih dari 0, maka penambahan tenaga kerja justru mengurangi produksi total. Penurunan nilai MP merupakan indikasi terjadinya hukum pertambahan hasil yang menurun atau Law of Diminishing of Return atau LDR. Produksi rata-rata yaitu produksi yang secara rata-rata yang dihasilkan oleh setiap pekerja. Yang kedua, ada teori produksi dengan dua faktor yang berubah. Yang pertama, ada isoquen atau kurva produksi sama. Kurva produksi sama yakni menggambarkan berbagai kombinasi penggunaan dua macam faktor produksi variabel secara efisien dengan tingkat teknologi tertentu yang menghasilkan tingkat produksi yang sama. Yang kedua, ada isocas atau kurva biaya yang sama. Kurva biaya sama adalah biaya anggaran yang menggambarkan berbagai kombinasi penggunaan dua macam faktor produksi yang memerlukan biaya yang sama jika harga produksi tenaga kerja adalah W dan faktor produksi modal adalah R. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Safitriawati akan melanjutkan beberapa materi yang telah disampaikan oleh rekan-rekan saya tadi, yaitu mengenai pembagian produksi, tahapan produksi, dan produktivitas. Yang pertama, pembagian produksi. Pembagian produksi ini ada 5 bagian. Yang pertama, di bidang ekstraktif. Maksudnya di sini adalah semua usaha yang dilakukan dengan cara mengambil hasil dari alam secara langsung. Contohnya itu di pertambangan dan perikanan. Yang kedua, di bidang agraris. Maksudnya di sini adalah setiap usaha dengan mengelola alam agar memperoleh hasil yang dibutuhkan. Contohnya pertanian dan perkebunan. Yang ketiga, di bidang industri. Maksudnya di sini adalah setiap usaha yang dilakukan dengan cara mengelola bahan mentah sampai menjadi barang jadi. Contohnya itu industri tekstil dan industri makanan. Yang keempat, di bidang perdagangan. Maksudnya di sini adalah setiap usaha yang dilakukan dengan cara membeli dan menjual kembali tanpa merubah bentuk barang yang dijual tersebut. Contohnya itu industri retail. Terus yang kelima, di bidang jasa. Maksudnya di sini adalah setiap usaha yang dilakukan dengan cara memberikan jasa pelayanan kepada masyarakat. Contohnya asuransi dan perbankan pengangkutan. Terus yang kedua atau yang B, tahapan produksi. Tahapan produksi ini ada 3 bagian. Yang pertama, sektor produksi primer. Maksudnya di sini ialah sektor produksi primer ini hanya meliputi bidang ekstraktif dan bidang agraris saja. Terus sektor produksi sekunder hanya meliputi bidang industri dan bidang perdagangan saja. Terus yang ketiga, sektor produksi tersier hanya meliputi bidang saja. Terus yang ketiga atau yang C, produktivitas. Dalam teori produksi dikenal beberapa cara yang dapat digunakan untuk meningkatkan produktivitas, yaitu ekstensifikasi. Yang pertama, ekstensifikasi maksudnya di sini adalah peningkatan produktivitas dengan cara menambah jumlah faktor. Ekstensifikasi yang pertama, ekstensifikasi maksudnya di sini adalah peningkatan produktivitas dengan cara menambah jumlah faktor produksi yang digunakan. Terus yang kedua, intensifikasi maksudnya di sini
ialah dengan cara memaksimalkan kapasitas faktor produksi yang telah ada. Terus yang ketiga, rasionalisasi, yaitu peningkatan produktivitas yang dilakukan dengan cara mengeluarkan kebijakan yang akan meningkatkan efisiensi produk yang terdiri dari yang pertama mekanisasi, yang kedua spesialisasi, terus yang ketiga stetbanisasi. Demikian hasil presentasi yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.